Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa perusahaan asuransi harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan? Mengapa perusahaan di sektor keuangan, misalnya perusahaan asuransi, harus mendapatkan monitoring secara ketat dari OJK? Semua itu dilakukan untuk mencegah adanya potensi fraud yang merugikan para nasabah. Patut diingat, asuransi adalah produk yang penggunaannya tidak bisa dilakukan setelah dibeli, melainkan baru bisa digunakan setelah melalui masa tunggu dan menunggu adanya insiden yang menjadi bagian dari pertanggungan. Bahasa kasarnya, menunggu sakit, menunggu tutup usia. Nah, insiden yang mengandung risiko ini hanya dimungkinkan bisa terjadi pada masa depan. Dengan begitu, nasabah harus menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Bila tidak diawasi OJK, rasanya bakal akan ada perusahaan asuransi bodong yang mempunyai niat jahat mengeruk uang dari nasabah dan hanya memberikan perlindungan asal-asalan atau perlindungan seadanya. Selain itu, perusahaan yang baru dibangun juga harus memenuhi syarat likuiditas, yang berarti perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban keuangannya kepada nasabah. Perusahaan dengan likuiditas di bawah ketentuan akan mengalami masalah di dalam urusan administrasi perusahaan. Anda pernah mendengar Utmost Good Faith? Utmost Good Faith merupakan inti dalam membeli dan menjual produk asuransi, dan dengan demikian polis asuransi tersebut disebut sebagai kontrak uberima fidei. Saya juga nggak ngerti itu bahasa apa, atau dalam bahasa terjemahan bebasnya dibeli atas dasar niat baik. Hal itu berarti perusahaan asuransi dan orang-orang yang mengajukan asuransi mempunyai kewajiban untuk saling jujur dan terbuka satu sama lain. Kewajiban ini akan terus berlangsung selama kontrak tetap berjalan. Prinsip Utmost Good Faith mengharapkan orang yang mengajukan polis asuransi jiwa untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengajukan semua fakta material yang mereka sadari atau yang mungkin baru disadari. Bahkan jika tidak ada pertanyaan khusus yang diajukan di dalam formulir pengajuan asuransi, itu tetap perlu harus dilampirkan. Serta tidak membuat pernyataan yang menyesatkan di dalam fakta material. Maksudnya, fakta yang menyebabkan underwriter akan menangani kasus secara berbeda jika fakta tersebut diungkapkan sebelumnya. Jadi, lebih baik Anda jujur. Perusahaan asuransi tidak boleh membuat representasi yang salah mengenai kontrak yang ditawarkan. Harus ada perbedaan antara prospektus, iklan atau brosur, dan polis yang akan diterbitkan. Pada saat pengajuan produk kepada regulator perasuransian atau Biro Perasuransian Bapepam, perusahaan asuransi diwajibkan untuk mendaftarkan beberapa material sebagai bahan persetujuan. Yang pertama, formulir pengajuan asuransi dan polis yang digunakan oleh perusahaan, serta brosur-brosur yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjelaskan tentang ketentuan dan kondisi atau manfaat yang akan diberikan oleh polis itu. Pelanggaran terhadap Utmost Good Faith dapat terjadi dalam beberapa cara yang kita sebut dengan non-disclosure atau tidak mengungkapkan, karena lupa mengungkapkan fakta material dengan tidak sengaja atau karena pihak yang bersangkutan berpikir fakta tersebut tidak penting. Ya, namanya agen sebagai perwakilan perusahaan asuransi, kadang-kadang kita juga lupa bertanya. Nasabahnya pun juga tidak sengaja untuk tidak menjelaskan. Tapi ada yang kedua, yaitu concealment atau menutupi. Dia melakukannya dengan sengaja menutupi fakta-fakta material. Ya, sebenarnya dia sudah tahu kalau dia mengalami sebuah peristiwa di masa yang lalu, tetapi dia tidak mengatakannya. Misalnya pernah sakit, pernah mengalami kecelakaan, pasang pen, ataupun peristiwa-peristiwa yang lain yang seharusnya secara normal perlu penanganan secara medis. Jadi ketika kita sebelum ikut asuransi
tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah diperiksa oleh dokter selayaknya, Anda melaporkan kondisi yang pernah Anda alami. Jadi, kalau kita mencoba untuk sengaja menutupi fakta yang pernah terjadi di masa yang lampau, meskipun datanya tidak tercatat di rumah sakit atau di apotek, maka kemungkinan untuk dibayar oleh perusahaan asuransi bersifat gambling. Bisa dibayar, bisa tidak. Yang ketiga adalah innocent mispresentation, yaitu mispresentasi yang tidak disengaja. Ini merupakan pernyataan yang tidak akurat mengenai fakta-fakta material, serta mempercayai hal itu sebagai sesuatu yang benar. Atau pernyataan itu dibuat tanpa niat untuk menyesatkan. Banyak kalimat-kalimat yang bermakna ganda, bermakna bias, sehingga sebagai agen asuransi perlu sekali untuk menyepakati kata-kata yang terbebas dari pengertian-pengertian yang keliru. Misalnya, menyatakan nabung sama dengan bayar premi, ngambil uang sama dengan withdrawal, ngambil uang disamakan dengan klaim. Padahal itu withdrawal. Ini akan bisa menimbulkan masalah. Jadi penting sekali kita menyepakati definisi yang terhindar dari pengertian yang menyesatkan. Yang berikutnya adalah fraud mispresentation, yaitu mispresentasi yang bersifat menipu. Pernyataan itu dibuat dengan niat menipu dan hal ini disadari oleh orang yang memberi pernyataan tersebut sebagai sesuatu hal yang salah atau dibuat-buat secara asal-asalan tanpa niat untuk meluruskannya. Dia sudah tahu punya potensi untuk ditolak, tetapi berusaha untuk mengaburkannya dan menjelaskannya secara keliru. Dampak pelanggaran Atmos Good Faith ini apa? Setiap pelanggaran Atmos Good Faith akan membuat polis itu menjadi tidak sah bagi pihak yang terkena hal ini. Selain itu, perusahaan asuransi memiliki beberapa pilihan berikut ini jika ditemukan pelanggaran. Yang pertama, mengajukan tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian. Saya pernah mendengar beberapa tahun yang lampau, perusahaan asuransi mengalami kerugian karena ada orang mengajukan klaim untuk kematian orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Wah, repot sampai buta terong ya. Dia membuat konspirasi niat jahat untuk membeli produk asuransi dengan melibatkan pihak-pihak aparat yang tidak bertanggung jawab. Membuat surat palsu, surat keterangan palsu, BAP palsu untuk kepentingan sesaat. Dan akhirnya perusahaan asuransi melakukan gugatan. Yang berikutnya adalah menolak kewajiban. Penolakan kewajiban dalam kontrak asuransi adalah menolak membayar uang pertanggungan seperti yang dinyatakan di dalam polis. Ada agen saya yang punya nasabah. Dia dinyatakan sehat pada waktu mengisi polis, pada waktu mengisi surat permohonan asuransi jiwa. Dan agennya memang benar-benar bertanya. Rupanya perusahaan asuransi memiliki data bahwa orang ini pernah dirawat di sebuah rumah sakit di tempat yang agak pelosok dengan keterangan yang cukup detail. Dia pernah mengalami stroke, mengkonsumsi obat apa, di rumah sakit mana, dokternya siapa. Kakak labemu gimana? Sehingga setelah premi itu diterima dan polisnya enforce, 1 bulan kemudian perusahaan asuransi membatalkan permohonan asuransinya. Yang berikutnya adalah mengajukan gugatan agar polis itu ditebus atau dibatalkan. Dalam prakteknya, perusahaan asuransi umumnya tidak akan mengajukan gugatan terhadap orang yang diasuransikan. Ini hebatnya. Perusahaan asuransi umumnya akan memperlakukan polis sebagai polis yang tidak sah dan menolak untuk menerima premi selanjutnya. Itulah sebabnya perusahaan-perusahaan asuransi tidak semata-mata mencantumkan nomor rekening tanpa kode-kode tertentu. Sambil contoh, kalau di Allianz, jika melakukan pembayaran premi pertama, itu akan dikasih kode yang terpisah jika dia membayar premi berkelanjutan. Kalau dia setor uang untuk top up, juga akan terpisah jika dia mau membayar untuk pemulihan polis. Ini berguna untuk menghindari terjadinya kekeliruan persepsi karena uang merasa sudah disetor, maka perusahaan asuransi diwajibkan untuk melanjutkan kontrak perlindungannya.
Selanjutnya, akan terserah tertanggung jika dia ingin mengajukan gugatan terhadap penanggung. Jadi, setelah dia bayar premi, ditolak perusahaan asuransi, calon nasabah ini merasa nggak terima, boleh saja dia mengajukan gugatan. Toh, setiap orang mendapatkan perlindungan atas hak konsumen. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang obrolan Atmos Codefeed dan mengapa perusahaan asuransi perlu untuk diawasi OJK. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng serta Anda mengajukan komentar apapun agar saya tahu apa yang ada di dalam pikiran Anda. Terima kasih.